Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel cerita imajinasi misteri. Kali ini saya Geoffrey Daud Gurau akan menyajikan sebuah cerita cinta antara Sutejo dan Katala. Suatu hari tanpa diduga-duga Sutejo berkenalan dengan Katala. Sutejo terkesima melihat kecantikan Katala. Hatinya berbunga-bunga. Rindu tak lepas dari dadanya pada Katala. Hal serupa ternyata dialami juga oleh Katala. Katala selalu merindukan Sutejo. Namun, apa hendak dikata? Setelah cinta mereka berbinar-binar, terungkaplah bahwa Katala ternyata adalah sesosok hantu. Bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Kita dengarkan saja cerita ini selanjutnya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe channel kita ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Siang itu Sutejo sangat sibuk sekali melayani tamu-tamu yang datang ke kios fotokopi dan alat-alat kantor miliknya. Ada yang minta difotokopikan surat menyurat, ada pula yang ingin membeli alat-alat kantor yang dijual oleh Sutejo di kiosnya ini. Bagai pendekar tangan kosong di dalam serial cerita silat, Sutejo hilir mudik, mengeluarkan jurus-jurus saktinya melayani para tamu. Maklum, Sutejo hanya sendirian saja mengelola kios fotokopinya ini. Tidak ada seorang pun pelayan yang diangkatnya secara resmi. Sesekali tampak Sutejo garuk-garuk kepala ketika ia lupa harga barang yang ditanya oleh orang-orang yang ingin berbelanja di kiosnya. Di sela-sela kesibukannya itu, Sutejo menyempatkan melirik ke arah depan kios. Dadanya berdesir, darahnya nyaris berhenti, matanya pun melotot. Ketika kedua bola matanya bertemu pandang dengan dua bola mata milik seorang gadis manis yang saat itu berdiri di depan kiosnya menghadap ke dalam kios. Untunglah ada pelanggan yang ingin minta difotokopikan sebuah surat. Dan dia memanggil Sutejo hingga 3 kali. Tapi Sutejo tetap saja melotot bagai melihat sebatang pohon uang yang sedang berbuah dan sedang matang pula. Terpaksalah pelanggan itu menepuk bahu Sutejo. Barulah Sutejo tersadar. Kalaulah tidak ditepuk oleh orang itu, tentulah Sutejo akan mematung, sebab jantungnya seolah-olah telah berhenti memompakan darah ke bagian-bagian tubuh lainnya.
Saking terkesimanya menatap gadis manis yang berdiri di depan kiosnya itu. Akhirnya kembalilah Sutejo mengeluarkan jurus-jurus tangan kosongnya yang ampuh untuk melayani pembeli-pembeli yang sedang ramai di dalam kiosnya. Jauh di dalam lubuk hatinya sana, sebenarnya Sutejo ingin sekali pergi keluar kios untuk menatap kembali kedua bola mata milik Dara Manis yang berada di depan kiosnya itu. Namun apalah daya, pembeli-pembeli makin ramai saja. Ternyata gadis manis yang tadi sempat bertatapan mata dengannya sedang duduk di sebuah kursi di bagian kiri depan kios milik Sutejo ini. Buru-buru Sutejo mengayunkan langkahnya menuju kursi yang diduduki oleh Nona Manis itu. Saking terburu-burunya Sutejo, langkahnya terlalu lebar sehingga Sutejo kehilangan keseimbangan. Lalu dia pun kelimpungan dan jatuh berdebab ke lantai. Dengan malu-malu Sutejo coba bangkit. Dengan meringis Sutejo memegang kakinya. Ternyata kaki sebelah kanan tepat di pergelangan kaki menempel setumpuk kotoran ayam. Mungkin waktu terpleset tadi pergelangan kaki Sutejo itu menimpa kotoran ayam yang berada di lantai depan kiosnya itu. Entah dari manalah datangnya kotoran ayam itu. Sutejo pun tak maulah pula memikirkan asal muasal kotoran ayam itu. Yang ia pikirkan sekarang bagaimana cepat-cepat dia bisa membersihkan kakinya. Lalu dapat menemui gadis manis yang sedang duduk di kursi di depan kiosnya itu. Buru-buru saja Sutejo menyamar selembar koran yang terletak di sampingnya saat ini. Kebetulan di sana ada pula selembar koran bekas yang menempel di dinding. Entah siapa pula lah yang menempelkan koran bekas itu. Diambil Sutejo lah koran itu, buru-buru dilapkannya pada kakinya yang berlumuran kotoran ayam. Dara Manis yang tadi bertatapan mesra dengan Sutejo hanya melirik saja sambil menyunggingkan senyum simpul pada Sutejo. Namun Sutejo dapat melihat jelas bagaimana indahnya kedua lesung pipit yang timbul di pipi Dara Manis itu saat ia tersenyum. Tapi tak lama berselang timbul pula lah rasa takut di dalam hati Sutejo. Sebab setelah dapat menemui gadis manis itu, apa pula lah nanti yang hendak ia katakan. Timbul pula lah rasa bingung di dalam hatinya. Otak Sutejo pun berputar kencang sekali. Mungkin kalau dibanding-bandingkan dengan putaran jarum jam itu akan kalah. Saking kencangnya putaran otak Sutejo untuk mencari bahan cerita pertama sekali dengan gadis manis itu. Sekencang apapun putaran otak di kepala Sutejo, tetap saja dia tidak bisa menemukan kata-kata yang bagus untuk diucapkan pada gadis manis itu saat nanti datang ke tempat gadis itu duduk. Mendapatkan kenyataan bahwa gadis manis yang telah meluluh lantakkan hatinya itu menyodorkan sebotol air minum kemasan untuk mencuci kakinya. "Ini Mas, ambil airnya, cuci langsung kakinya, kuman loh Mas,"
Kata gadis manis itu kembali menyodorkan botol air minum kemasan kepada Sutejo yang saat itu masih terpelongo mematung. Untunglah ada seekor lalat usil yang terbang nyasar masuk ke dalam mulut Sutejo yang masih mangap saat itu, hingga Sutejo menjadi kegelian dan muntah-muntah. Tapi sayang, lalat itu sudah keburu menerobos kerongkongannya. Dengan malu-malu, Sutejo langsung saja menelan lalat itu hingga amblas ke perut. Dengan muka merah dan malu-malu, Sutejo langsung menyambar botol air minum kemasan yang disodorkan oleh si gadis kepadanya. Buru-buru saja Sutejo mencuci kakinya yang terkena kotoran ayam itu. Setelah mencuci kakinya, Sutejo buru-buru mengembalikan sisa air minum di dalam botol kemasan kepada si manis yang tadi sedang duduk di atas sebuah kursi di depan kios fotokopinya. Tapi sayang seribu sayang, saat itu Dara Manis sudah tak ada di sana. Kursi yang tadi didudukinya sekarang sudah kosong. Sutejo terkejut mendapatkan kenyataan ini karena baru saja ia masih melihat gadis manis itu duduk di atas kursi. Sekarang sudah tidak ada. Kalau dia berjalan ke arah belakang kios sana, tentulah dalam waktu sekian menit itu dia belum bisa menghilang hingga jauh ke belakang sana. Pastilah Sutejo masih dapat melihat punggungnya. Namun saat ini tak ada tanda-tanda keberadaan gadis manis itu. Tapi Sutejo tidak mau berburuk sangka. Sebenarnya Sutejo ingin masuk saja kembali ke dalam kios fotokopinya. Tapi rasa di dadanya tidak mau diajak untuk masuk ke dalam kios. Hatinya menginginkan bertemu dengan gadis manis itu. Dia berjalan menuju ke belakang kios dan memandang berkeliling. Tak ada dilihatnya tanda-tanda keberadaan gadis manis tadi. Kembali dia memandangkan matanya berkeliling ke arah depan kios, ke kiri dan ke kanan. Tetap saja tak ada tanda-tanda keberadaannya Dara Manis yang telah melarikan hati Sutejo itu. Sutejo merasa kecewa sekali dengan kejadian ini. Tanpa berpikir panjang dan memandang lagi ke arah kursi yang tadi diduduki oleh Dara Manis itu, Sutejo langsung melemparkan saja botol air minum kemasan yang tadi diberikan oleh si Dara kepadanya ke arah kursi di mana tadi Dara Manis itu duduk. Bub, aduh mas, kenapa aku dilempar sih mas? Sakit mas. Sutejo kelimbungan, kebingungan, nyaris pingsan memikirkan kebodohannya. Kenapa dia melemparkan botol air minum kemasan itu ke arah kursi tempat gadis manis itu tadi duduk tanpa melihat terlebih dahulu. Nah kan sekarang betul saja botol air minum itu singgah di kening si gadis, membuat ada tanda merah tergurat di sana. Dara itu langsung saja memegang jidatnya dengan kedua tangan sambil menangis merintih-rintih menahan sakit. Sutejo tambah bingung. Tak tahulah Sutejo apalah yang harus dilakukannya sekarang. Untuk mengelus-elus kening anak manis itu tak mungkin dilakukannya. Untuk memegang bahunya pun tak mungkin dilakukannya. Untuk berkata-kata, kata apalah yang pantas untuk dikatakannya saat ini. Sutejo kelabakan.
Entah jurus apalah yang dilakukan oleh Sutejo untuk meredam kemarahan si nona manis yang baru saja dilemparnya dengan botol air minum kemasan hingga menimbulkan bekas merah dan benjut di kening si gadis manis itu. Hingga tidak menimbulkan kemarahan di hati si Dara, malah sebaliknya sekarang Dara manis itu dan Sutejo sedang berbincang-bincang dengan akrabnya. Bahkan fase perkenalan pun sudah berlalu. Taulah Sutejo sekarang bahwa gadis manis itu bernama Katala. Katala tampak senyum sembringah kepada Sutejo. Katala duduk di atas kursi yang bersandar di dinding depan kios milik Sutejo. Sementara Sutejo hanya berdiri saja di depan Katala. Mereka asik sekali berbincang dengan mesra, entah apalah yang diceritakan oleh mereka ini. Tiba-tiba saja dari arah belakang datanglah Masril. Masril langsung menepuk bahu Sutejo. "Kamu ngomong dengan siapa sih, Jo? Akrab sekali, tapi tak ada orang kok di depanmu," kata Masril kepada Sutejo. Sutejo langsung melirik ke arah Masril. Setelah melirik kepada Masril dengan wajah cemberut, Sutejo kembali mengarahkan pandangannya ke kursi di depannya yang tadi diduduki oleh Katala dengan senyum sembringah. Namun alangkah terkejutnya Sutejo saat itu. Benar kata Masril, di depannya tidak ada seorang pun. Kursi itu kosong. Sutejo hanya bercerita dengan kursi kosong ternyata. Sutejo jadi tersipu-sipu dan tergagap-gagap tanpa bisa berkata apa-apa kepada Masril. Buru-buru saja dia mengajak Masril pergi ke arah kios mereka. Kebetulan Masril adalah kawannya sama-sama pemilik kios di deretan ini. Masril membuka usaha penjualan bahan-bahan pertanian. Posisinya pas di samping kios fotokopi milik Sutejo. Tapi rupanya Masril tidak terlalu mengambil pusing persoalan itu karena saat ini perutnya sudah lapar sekali. Dan jam makan siang pun sudah hampir habis. Karena itulah dia buru-buru saja pergi dengan sepeda motornya meninggalkan Sutejo yang sedang kelabakan. Akhirnya pun Sutejo memutuskan pula untuk pergi keluar mencari makan siang. Buru-buru Sutejo menutup kiosnya. Lalu dia menaiki sepeda motor. Tapi belum lagi dia naik ke atas sepeda motor, sudah dilihatnya kembali Katala duduk di atas kursi di pojokan kiosnya, tepat di tempat dia duduk tadi saat bercerita bersama Sutejo. Mumpung sudah jumpa lagi, langsung saja Sutejo mengajak Katala pergi mencari makan siang. Tapi dengan halus Katala menolak dengan alasan dia belum lapar. Namun karena Katala tidak mau pergi, langsung saja perut Sutejo kenyang. Dia pun tidak berminat pula untuk pergi mencari makan siang. Kembalilah mereka berbincang-bincang. Saat itu Sutejo duduk di atas sepeda motor yang telah diparkirkan di depan kursi tempat Katala duduk saat ini. Mereka pun tampak asik bercerita. Saat itulah Katala menceritakan pada Sutejo bahwa dirinya bukanlah penduduk asli kota ini, melainkan dia baru saja datang di kota ini pagi tadi bersama kakeknya.
Tapi kakeknya ada sesuatu urusan, karena itu Katala diminta untuk menunggunya di sekitaran sini. Karena itulah Katara numpang duduk di kursi di depan kios milik Sutejo. Kata Katala kemudian, kakeknya meminta kepada Katala untuk menunggunya di sini paling lama 7 hari. Kalau setelah 7 hari kakeknya tidak datang juga, Katala boleh pulang sendirian ke tempat tinggalnya. Setelah Sutejo menanyakan di mana tempat tinggal Katala, Katala pun mengatakan kepada Sutejo bahwa dia tinggal di luar provinsi ini. Akhirnya Sutejo memutuskan untuk mencarikan tempat tinggal bagi Katala selama ia menunggu kakeknya di kota ini. Diantarlah oleh Sutejo Katala ke sebuah kamar penginapan. Mulai saat itulah hubungan antara Katala dan Sutejo semakin akrab saja. Setiap hari Sutejo mengantarkan makanan kepada Katala di kamarnya, karena Katala tidak mau diajak pergi makan ke rumah makan. Pakaian pun selalu disediakan oleh Sutejo untuk Katala. Dari handuk pakaian luar sampai ke pakaian dalam pun disediakan oleh Sutejo. Sutejo sangat sayang sekali kepada Katala. Dia menyayangi Katala setulus hati. Dia tidak memikirkan berapa jumlah uang yang harus dikeluarkannya untuk memenuhi kebutuhan Katala, baik pembayaran sewa kamar, pakaian, makanan, bahkan Sutejo setiap hari selalu meninggalkan uang kepada Katala untuk jajanan. Semua itu dilakukan oleh Sutejo dengan ikhlas tanpa mengharap pamrih apapun. Walaupun sudah berhari bermalam Katala tinggal di kamar yang dibayar oleh Sutejo, tapi Sutejo tidak pernah berlaku kurang sopan kepada Katala. Bagi Sutejo dapat melihat senyum Katala yang manis ditambah dengan dua lesung pipit yang selalu sembringah di pipi kiri dan kanannya. Setiap bertemu sudahlah cukup. Begitu juga halnya dengan Katala. Jauh di dalam lubuk hatinya sana, wajah Sutejo sudah terpaut dengan kokoh sekali. Siang malam hanyalah Sutejo yang ada di hati gadis manis ini. Katala selalu berbuat sopan kepada Sutejo, selalu memperhatikan Sutejo, selalu berbinar-binar ketika berbicara dengan Sutejo, selalu hangat, selalu mesra hingga Sutejo merasa kebahagiaannya saat inilah yang paling sempurna. Hari berlalu, malam pun berganti. Tak terasa hari ini sudah 7 hari Katala menunggu kakeknya di kota ini. Namun kakeknya belum juga datang. Artinya hari ini Katala sudah boleh pulang ke kampung halamannya sendiri tanpa harus menunggu kedatangan kakeknya. Siang itu Sutejo datang mengunjungi Katala. Katala duduk di atas pembaringannya dengan mengenakan baju baru yang dibelikan oleh Sutejo. Senyum Katala tampak sembringah sekali kepada Sutejo. Matanya berbinar-binar.
Tapi di sela-sela pipinya tampak 2 tetes air mata menetes. Entah apalah yang membuat air mata darah ini hingga jatuh ke pipi. Sementara Sutejo duduk di atas kursi di depan Katala. Mereka duduk berhadap-hadapan. Wajah Sutejo nampak pucat. "Jadi kamu betul-betul akan pulang hari ini, Katala?" Dengan wajah pucat, Sutejo bertanya kepada Katala yang saat ini duduk di atas pembaringan di hadapannya. Tampak 2 tetes air mata meleleh di pipi Katala. "Iya, Mas." "Apa tidak bisa ditunda, Katala?" Sutejo bertanya lagi. "Bagaimana ya, Mas?" "Bagaimana kalau aku ikut mengantarmu ke kampungmu sana, Katala?" Sutejo bertanya lagi dengan suara yang lirih. Namun Katala hanya diam saja. "Apa kamu tidak kasihan meninggalkan aku sendirian kesepian di sini, Katala?" kata Sutejo kembali. Katala tetap saja diam 1000 bahasa. Hanya air mata sajalah yang menetes di pipinya. "Atau bagaimana kalau aku ikut mengantarkanmu ke kampung halamanmu sana, Katala?" kata Sutejo kembali. Tampak bahu Katala bergoncang-goncang, tertanda ia sedang menahan isak tangisnya. Sutejo pun tidak mau mendesak lagi. Dia hanya terdiam saja, sama seperti apa yang dilakukan oleh Katala. Sutejo tampak mulai meneteskan pula air mata. Katala mengangkat wajahnya. Kedua matanya sayu menatap kepada Sutejo. "Sebenarnya aku tidak sanggup meninggalkanmu, Mas. Tapi ada suatu persoalan yang tak mungkin membuat aku tetap berada di sisimu, Mas," kata Katala kemudian, membuat Sutejo terheran-heran dan tak mengerti apa maksud dari kata-kata Katala itu. "Aku tidak mengerti apa maksud kata-katamu itu, Katala." "Lebih baik kamu tidak mengerti, Mas, daripada mengerti tapi akan menimbulkan rasa sakit di hatimu." "Aku siap menerima kenyataan apapun, Katala. Katakan sajalah. Karena sesungguhnya aku menyayangimu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Aku ikhlas, Katala. Apapun yang akan kau katakan, aku akan terima dengan ikhlas," kata Sutejo dengan suara sayup-sayup nyaris tak terdengar karena saat itu dadanya sangat bergemuruh, menahan rindu, menahan sedih, menahan segala gejolak menghadapi kenyataan akan berpisah dengan Katala yang sangat ia sayangi. "Benar, Mas, kamu siap menerima semua kenyataan apapun yang akan terjadi di antara kita?" "Iya, Katala, aku siap." "Baiklah, Mas. Mas, sebenarnya aku ini adalah hantu, Mas." Sutejo tertawa mendengar ucapan Katala. Dia menganggap Katala bergurau saat ini.
Jangan bergurau, katalah. Aku serius, Mas. Bagaimanapun seriusnya kamu, aku tentu tak akan percaya, katalah. Kata Sutejo sambil melemparkan senyum manisnya kepada Katala. Tapi alangkah terkejutnya Sutejo saat itu menghadapi kenyataan tiba-tiba saja Katala sudah tidak ada di tempat duduknya. Katala menghilang. Sutejo terkesiap, darahnya seolah-olah berhenti mengalir. Namun hanya sebentar, tiba-tiba Katala muncul lagi di hadapannya, duduk persis seperti tadi ia duduk. Apa Mas sudah bisa percaya? Kata Katala kemudian. Iya, iya, aku percaya, Katala. Katala bertanya kepada Sutejo dengan suara nyaris tak terdengar dan bibirnya pun bergetar-getar penuh rasa haru. Siapapun kamu, Katala, hatiku takkan berubah padamu, kata Sutejo penuh haru. Tapi Mas, kita beda alam, Mas. Tak mungkin kita menyatu, Mas, kata Katala dengan lembut kepada Sutejo, membuat dada Sutejo hampir pecah menerima kenyataan ini. Tekadku sudah bulat, Katala. Siapapun kamu, aku takkan berubah. Hatiku sudah berhasil engkau curi. Aku tak bisa berbuat apa-apa sekarang selain hanya bisa menyayangimu dengan ikhlas dan tulus, kata Sutejo berhibah-hibah kepada Katala. Sebenarnya aku juga demikian, Mas. Tapi untuk saat ini aku tidak bisa memutuskannya, Mas. Aku mesti membicarakan hal ini dengan kakek, dengan ayah dan ibuku, Mas. Karena itu aku harus pulang hari ini, Mas. Kalau kita ada jodoh, kelak aku akan kembali menemui Mas. Yakinlah, Mas, hatiku ini telah tertinggal di sini, Mas, kata Katala dengan penuh haru kepada Sutejo. Katala pun mengambil tangan Sutejo yang saat ini berada di lututnya penuh getaran-getaran tak menentu. Sutejo pun menyambut gapaian tangan halus milik Katala itu. Sekarang dua pasang tangan saling remas, namun hati mereka yang hancur karena akan berpisah. Tapi walau bagaimanapun mereka harus berpisah saat ini. Entah besok akan bertemu lagi atau tidak, tak ada di antara mereka yang tahu. Baiklah, Katala, aku ikhlas melepaskan kepergianmu. Mudah-mudahan kelak di lain hari kita bisa bertemu lagi dan menyatu. Tapi kalau seandainya hal itu tak mungkin, aku ikhlas menerima apapun yang terjadi di antara kita. Lalu Sutejo merogoh kantongnya dan mengambil beberapa lembar uang merah. Disematkannya lah uang merah itu ke tangan Katala. Maaf, Mas, kamu sudah banyak sekali berkorban untukku, Mas. Aku tidak bisa menerima ini lagi. Ambillah, Katala, untuk bekal di perjalananmu. Maaf, Mas,
Aku tak bisa, Mas. Lagi pula untuk pulang ke kampung halamanku, aku tidak memerlukan uang, Mas. Kata-katalah dengan bibir bergetar kepada Sutejo. Walaupun kamu tidak memerlukan uang, ambil sajalah sebagai kenang-kenangan dariku, kata Sutejo pula. Kalau itu yang Mas inginkan, baiklah. Terima kasih banyak, Mas. Mas, aku berangkat. Selamat tinggal, Mas. Selamat jalan, katalah. Selesai berucap itu pun, katalah sudah tidak ada lagi di tempatnya. Katalah telah menghilang. Sutejo menarik kedua tangannya yang tadi meremas erat jemari-jemari milik Katalah. Lalu tangannya itu diusapkan kepada wajahnya dan langsung naik ke atas kepala menjambak rambutnya. Namun sebentar saja Sutejo terpelongo ketika melihat ke arah tempat di mana Katalah tadi duduk. Di sana nampak teronggok sebuah cincin mengkilat. Setelah diambil dan diperiksa oleh Sutejo, di sana tertulis sebuah nama, Katalah.